Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramalan adalah salah satu hal yang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Entah itu hanya sekedar coba-coba atau sekedar ingin tahu tentang ramalan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ramalan banyak macamnya, seperti ramalan zodiak, jodoh, masa depan, pekerjaan, dan sebagainya. Mungkin bagi kalangan awam percaya pada ramalan adalah hal yang biasa. Lantas tahukah Anda bagaimana Islam memandang sebuah ramalan? Tonton video ini hingga akhir. Ramalan zodiak kini tak perlu lagi datang ke orang pintar atau paranormal. Hanya dengan mengetik di ponsel saja sudah bisa mengetahui ramalan zodiaknya. Banyak hal-hal menarik yang bisa ditemukan dalam suatu ramalan zodiak, seperti percintaan, karir, keuangan, dan lainnya. Informasi semacam itu memang sudah lama ada dan tak sedikit yang mempercayainya. Padahal, Allah sudah melarang kita untuk percaya pada ramalan seperti ramalan bintang atau ramalan sesuatu tentang masa depan. Hal tersebut disebabkan ramalan yang demikian datangnya dari bangsa jin yang suka mencuri informasi masa depan di langit. Selain itu, tidak sepenuhnya informasi yang diberikan jin ini benar. Pada dasarnya, mempercayai suatu ramalan tidak dibenarkan sebagai seorang muslim. Bahkan, semua jenis ramalan masuk dalam kategori perbuatan syirik. Dalam Islam, percaya ramalan secara umum dilarang atau haram. Menurut Az-Zahabi, percaya ramalan zodiak termasuk dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Katakanlah, Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 26-27. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di depan dan di belakangnya. Karena itu, seseorang yang membaca zodiak dianggap mendatangi dukun sehingga sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hal ini didasarkan atas hadis, barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salatnya tidak diterima selama 40 hari adalah tidak mendapatkan pahala dan bukan salatnya menjadi tidak sah. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mendatangi peramal saja, hal itu termasuk dalam kategori membaca informasi yang berkaitan dengan ramalan sudah berakibat buruk. Menurut Imam Nawawi maksud tidak diterima salatnya selama 40 hari yakni orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun salat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban salatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi salatnya. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan di dunia seseorang sudah seharusnya selalu bergantung dan bertawakal kepada Allah. Dengan begitu hidup akan terasa tenang, karena selalu dalam pertolongan Allah, bukan malah dibingungkan oleh ramalan yang tidak jelas. Gantungkanlah segala urusan hanya kepada Allah. Jika Allah menjadi sandaran hidup, maka segala urusan kita baik itu rezeki, jodoh, karir, dan masa depan akan dimudahkan olehnya. Seperti janji Allah yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Apalagi jika sampai percaya ramalan zodiak yang dianggap telah mengingkari Al-Quran yang menyatakan hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Hal ini didasarkan atas hadits berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, lalu dia percaya pada apa yang dikatakan, maka dia telah mengingkari kufur syariah Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad.
Sementara itu, jika seseorang sudah terbiasa dengan aksi ramal-meramal, atau mendatangi dukun untuk mengetahui peruntungan hidupnya, maka hendaklah ia bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang telah menyimpang tersebut. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari sini, sudah sepatutnya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui majalah, koran, televisi atau lewat pesan singkat via SMS. Begitu pula tidak perlu seseorang menyibukkan dirinya ketika berada di dunia maya untuk mengikuti berbagai ramalan-ramalan bintang yang ada. Karena walaupun tidak sampai percaya pada ramalan tersebut, tetap seseorang bisa terkena dosa jika ia bukan bermaksud untuk membantah ramalan tadi. Semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita dari kerusakan semacam ini. Wallahu alam bishawab.